Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rahmia Sarah dan di sisi sebelah kanan saya ada Bapak Amir. Sebelum melakukan podcast, kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmia Sarah dan di sebelah kanan saya ada Bapak Nurul Amirin Budiono, biasa dipanggil Pak Amir. Kalau boleh tahu dari mana Bapak? Saya asalnya dari luar Kota Baru, Pak. Tepatnya dari Kabupaten Grobogan ya, di Provinsi Jawa Tengah. Ya, itu dari sana. Ya. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Motivasi saya jadi seorang guru ya. Bentar, kita flashback dulu, Mbak. Sebenarnya jadi guru ini ada sedikit kecelakaan, Mbak. Ya, karena bukan apa-apa. Kita jujur-jujuran di sini ya. Sebenarnya dari hati kecil yang paling dalam, saya itu tidak pernah ada cita-cita pengen jadi guru. Bukan apa-apa, karena waktu kecil saya punya kenangan yang kurang nyaman, kurang enak tentang guru. Kebetulan kan orang tua kita guru juga. Kenangannya waktu kecil kalau nggak salah itu ketika kita belum sekolah ya, umur 3-4 tahunan lah, kita diajak orang tua kita itu di tempat kerja. Seingat saya waktu pulang dari tempat kerja orang tua itu, kami itu dihadang oleh parubaya lah. Saya nggak tahu, seingat saya kita dihadang, laki-laki tepatnya, dihadang oleh orang parubaya. Nggak dihadang aja, tiba-tiba itu bapak saya waktu itu dikalungi senjata tajam. Nah dari situ kan terus kenangan itu terkenang, bahkan sampai sekarang juga terkenang. Itu yang menyebabkan saya tidak ada cita-cita jadi guru. Ya makanya tadi saya bilang jadi guru itu karena kecelakaan dan karena memang orang tua nampaknya yang pengen saya jadi guru. Mungkin seperti itu. Ya. Terus bagaimana Bapak menilai kemampuan mengajar Bapak di kelas? Menilai kemampuan mengajar saya di kelas ya. Sebenarnya kalau seperti itu ya kita tanyakan kepada pimpinan, kepada wakamat kurikulum atau guru yang lebih senior lah. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Dari guru itu ada namanya, tiap tahun itu ada namanya penilaian kinerja guru, Mbak. Penilaian kinerja guru itu tujuannya itu untuk menilai kemampuan dari guru. Guru itu diminta untuk memiliki 4 keterampilan, Mbak. Keterampilan seorang guru itu ya, yang itu yang dinilai namanya penilaian kinerja guru tadi, setahun sekali. Itu yang berhak menilai ialah kepala madrasah atau kepala sekolah beserta guru yang diamanai oleh kepala madrasah yang bisa untuk menilai guru-guru yang lain seperti itu. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak saat mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Man Kota Baru? Oke, tantangan saya mengajar di sini ya, di Man Kota Baru ya. Tantangan yang pertama, karena yang tadi saya bukan berasal dari sini. Yang pertama yaitu komunikasi, bahasa itu yang pertama kali. Karena saya di sini kan diamanai ngajar mata pelajaran bahasa asing, bahasa Arab. Ditambah lagi selain bahasa asing, kan kita juga dari asal daerah yang berbeda nih. Ya, seperti tantangannya bahasa itu aja, Mbak. Bagaimana cara kita itu mempermudah pengajaran agar anak-anak itu bisa menerima pelajaran dari kami. Itu saja sih kendala yang saya alami di sini, gitu. Bahasa. Iya. Bagaimana Bapak mengatur siswa yang sulit diatur gitu di kelas? Mengatur siswa yang sulit diatur di kelas ya. Wah, ini masih tantangan, saya juga masih perlu belajar. Karena memang saya bahasanya itu masih tergolong pemula lah, newbie. Belum pro, bahasanya seperti itu, masih newbie jadi guru. Ya saya hanya mengenang aja ketika saya dulu dari siswa. Apa yang dulu dilakukan oleh guru-guru saya yang saya terapkan di kelas itu. Ya bahasanya itu, kalau saya boleh menyampaikan di sini itu kita pakai sersan, Mbak, serius tapi santai. Apalagi zaman sekarang kan kita nggak boleh main fisik nih. Ya kita cara mengarahkannya, cara mengingatkannya dengan bahasanya itu kita melakukan, Mbak. Nggak hanya ngomong, apalagi naudzubillah jangan sampai kita memukul. Mungkin itu saja. Apa pencapaian terbesar Bapak saat mengajar di sini? Pencapaian terbesar mengajar di sini ya, waduh. Saya ngajar di sini baru 3 tahun. Mungkin ya belum banyak ya. Tapi satu yang pasti, pencapaian terbesar ya bahasanya itu bisa berkenalan dengan anak-anak sini, dengan bapak ibu guru sini, bisa mengenal mereka, adat istiadat baru, itu sebuah kebanggaan bagi saya. Ya mungkin itu. Dan saya berharap juga minta doanya untuk anak-anak sekalian. Kemarin saya diminta oleh pimpinan itu untuk ikut seleksi guru berprestasi. Ya, kita minta doa semoga kita bisa bahasanya itu ya berprestasi di sana. Terima kasih. Terus
ceritakan pengalaman Bapak hingga menjadi guru yang kreatif dan berprestasi mungkin seperti sampai saat ini. Pengalaman apa ya? Wah, pengalaman saya jadi diri sendiri, Mbak. Jadi diri sendiri. Saya teringat nih tiba-tiba dalam kamus saya itu, dalam motivasi hidup saya itu, jangan pernah bahasanya itu kita itu bahasanya itu berhenti untuk belajar. Apalagi kita punya cita-cita pengen jadi orang yang alim. Saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya. Saya termasuk pengagum besar beliau. Beliau pernah bilang, laisal mar'u yuladu aliman. Tiada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan yang alim atau yang pintar, yang pandai. Karena kita pengen jadi orang yang alim, pengen jadi orang yang pandai, maka belajar. Terus memperbaiki apa yang kita miliki sekarang. Karena kreativitas itu nanti akan muncul secara sendirinya kalau menurut saya itu, Mbak. Ya gitu, dengan kita belajar, banyak membaca, banyak referensi, banyak berdiskusi dengan guru-guru yang lain, bahkan banyak berdiskusi terhadap anak didik kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Rahimia Sarah dan di sebelah kanan saya ada Bapak yang bernama Bapak Andi Gisa. Di sini saya akan mengadakan podcast bertema pendidikan. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Yang pertama motivasinya adalah keinginan orang tua. Yang kedua, memang dari kecil cita-citanya itu sudah ingin jadi guru. Kemudian saya itu konsisten dengan apa yang menjadi jurusan pendidikan saya, yaitu pendidikan keguruan. Jadi saya ingin menjadi guru yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana Bapak menilai kemampuan mengajar Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kemampuan saya pikir saya rasa saya cukup mampu untuk membimbing anak-anak, karena apa yang saya dapatkan di kuliah bisa saya terapkan di madrasah. Kemudian saya mengajar juga sudah beberapa tahun, sehingga ada yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, sehingga saya banyak belajar dari pengalaman yang telah saya dapatkan. Apa ini yang menjadi tantangan terbesar Bapak dalam mengajar? Tantangan terbesar adalah tantangan terbesar dalam mengajar mungkin ketika menghadapi siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah, sehingga kita misalkan ketika jam-jam siang khususnya itu banyak siswa yang ngantuk. Kemudian mungkin faktornya juga banyak karena mereka juga sudah lelah, lapar, kondisi perutnya, sehingga dari situ bisa saja menjadi pengaruh bahwa motivasinya menjadi rendah, sehingga anak-anaknya cenderung malas, ogah-ogahan. Mungkin tantangannya di situ bagaimana cara meningkatkan motivasi anak-anak itu agar bisa tumbuh lagi di jam-jam siang khususnya. Bagaimana Bapak tuh mengenangani siswa yang sulit diatur? Kalau siswa sulit diatur itu sebenarnya kita yang pertama kita harus paham tentang kondisi psikologis dari anak-anak. Ketika SMA itu kan masa transisi, masa menuju tahap kedewasaan, sehingga sebagai guru harusnya kita itu bisa tahu tentang karakteristik dari para remaja, sehingga harapannya guru jangan menganggap siswa sebagai orang tua dari gurunya, tapi kita harus mendalami karakteristik siswa itu, sehingga kita bisa mendalami karakter
bisa memahami apa yang dimaui oleh remaja. Nah, kalau dari situ maka kita tarik menuju ke arah pembelajaran yang kita inginkan. Kalau kita sudah menyelami menjadi siswa dulu, anak-anak dibawa ke sana dulu, kemudian akan lebih mudah ditarik ke arah pembelajaran. Apa pencapaian Bapak selama menjadi guru? Pencapaian yang terbesar? Pencapaian pribadi apa anak-anak? Pencapaian pribadi mungkin dulu. Kalau pencapaian pribadi secara khusus ya pernah menjadi pemateri juga, kemudian pernah menjadi juara favorit guru berprestasi Kementerian Agama, juara favorit tingkat nasional. Kalau menurut siswanya, dari siswa? Kalau anak-anak, saya itu sebenarnya nggak menarget apa-apa ya. Saya itu target saya adalah perubahan. Dari anak-anak yang nggak mau membaca menjadi mau membaca, itu sudah pencapaian bagi saya. Dari anak yang mulanya mendapat nilai 40 menjadi nilai 50, itu juga sebuah prestasi. Kemudian kalau dari segi olimpiade, kita sudah meloloskan geografi dari ke tingkat provinsi, kemudian KSM yang terakhir juara 2 tingkat provinsi, kemudian juga olimpiade nasional bisa meraih emas. Nah, geografi. Sekian dari podcast hari ini. Saya Rahmia Sarah dan di sebelah saya ada Bapak Andri Isa. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Mohon maaf ada kata salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.